badan itu rasanya pegel semua, lunglai, meriang, nggak jelas gitu, rasanya pokoknya nggak enak. Nah, saya tuh merasakan hal itu selama Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Aini di channel perawatan kesehatan. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa minta tolong subscribe channel YouTube kami Perawatan Kesehatan agar kami itu lebih semangat dalam membuat konten dan agar kalian itu bisa mendapatkan up to date video kami tentang informasi seputar kesehatan, kecantikan, tips, trik, dan pengalaman pribadi kita. Oke, lanjut ya. Hari ini aku mau nge-share tentang pengalaman pribadi aku tentang vaksinasi COVID-19. Jadi teman-teman, sebenarnya awalnya aku itu kayak yang masih ragu gitu ya mau vaksin. Vaksin itu sebenarnya kan udah digencarkan sama pemerintah dan sudah ada itu dari beberapa bulan yang lalu. Tapi karena aku tuh masih takut, masih panik, masih ragu, dan juga melihat berita-berita, pengalaman-pengalaman pribadi orang lain tentang vaksin, itu juga aku menjadi semakin takut dan gak berani vaksin. Nah, setelah aku pikir-pikir, ternyata aku pribadi itu butuh vaksin, teman-teman. Jadi aku butuh sertifikat vaksinnya untuk kegiatan aku selanjutnya, karena ini tuh program pemerintah yang bisa dibilang kayak semi wajib gitulah ya bagi kita yang benar-benar sehat fisik, nggak ada penyakit, nggak ada masalah, nggak ada gangguan apapun. Jadi aku akhirnya mantep untuk vaksin. Jadi teman-teman, kemarin tuh aku vaksin di tanggal 14 bulan 10. Agak telat lah ya, termasuknya agak telat karena mertua aku, orang tua aku, kakak aku tuh udah vaksin dari dulu-dulu. Cuma aku sama suami yang baru kemarin vaksin. Aku datang ke Balai Desa Purwosari karena kebetulan mertua saya kerja di situ, dapat informasi ada jadwal vaksin tanggal 14. Aku datang ke situ dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada masalah apapun dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun, serta kita tidak mengkonsumsi obat apapun. Jadi datang di situ ya, yang pertama dilakukan adalah mendata, teman-teman. Jadi kita didata karena biasanya kalau vaksin kita tuh harus sesuai KTP kita. Karena KTP kita tuh di Desa Purwosari, kita tuh karena rumah kita agak jauh, kita harus ke sana. Kalaupun KTP-nya beda, kita bisa menggunakan surat domisili dari RT kita atau tempat tinggal kita. Nah, setelah itu udah ya, kita tanda tangan, kita nunggu. Alhamdulillah waktu itu antriannya itu cuma sedikit, nggak merayap kayak di tempat-tempat lain atau tempat yang kami lihat di desa-desa lain atau sekolah-sekolahan yang menyelenggarakan vaksin. Nah, itu tuh antriannya sangat sedikit, jadi prokesnya itu juga terjaga, tidak ada kerumunan sama sekali. Terus setelah itu kita dilakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama anamnesa, atau ditanyain sama bu bidan desanya, sama ada dokter juga, dokternya namanya dokter Ina dari Puskesmas Patebon kalau nggak salah. Di anamnesa ada penyakit apa, ada keluhan apa, terus dicek suhu saya itu normal ya, 36,7 kalau nggak salah waktu itu. Dan setelah itu dilakukan tensi dan pemeriksaan fisik lainnya ya. Nah, setelah itu normal semua, baru deh kita pindah lagi dan absen lagi ke TKP atau tempat penyuntikan. Nah, di situ tertulis nama obat vaksinnya itu freezer, ya freezer, kayak lemari pendingin ya guys. Ya itulah, itu kayaknya yang terbaru atau karena saya tidak tahu, pokoknya kan ada Moderna, ada Sinovac. Nah, saya tuh divaksin yang freezer. Diambil sedikit obatnya kalau nggak salah loh ya, itu pakai spek 1 cc tapi nggak full, jadi kayaknya setengah cc. Terus aku disuntik, agak takut, cuma aku nggak tegang sama sekali karena aku udah mantep ya, aku udah berani. Ini juga berkat informasi dari internet, dari berita, dan
informasi-informasi yang baik yang saya dapatkan. Akhirnya aku disuntik, cus, tek, awalnya nggak terasa ya. Kita udah selesai, kita disuruh nunggu. Nah, data kita dimasukin dulu di website Peduli Lindungi nanti agar kita bisa mencetak sertifikat vaksin kita. Oke, setelah itu kita nunggu kurang lebih 5 menit lah ya untuk ini biar kepanikan kita dan nggak, kalau misal ada keluhan pusing atau tiba-tiba lemes itu masih ada petugas di sana. Jadi kita emang benar-benar disuruh nunggu 5-10 menit lah gitu. Setelah itu nggak ada keluhan sama sekali, aku minumnya juga banyak, aku pulang, ya kan? Pulang setelah sehari itu aku nggak merasakan apa-apa sahabat sehat. Jadi aku cuma ngerasain ini tadi bekas suntiknya tuh agak sakit. Nah, ini yang aku rasakan pribadi ya guys. Yang aku rasakan pribadi setelah malamnya baru terasa. Jadi ini lengan ini jadi rasanya itu nyeri sekali. Jadi buat tidur itu nggak nyenyak ya. 2 malam lengan terasa nyeri itu selama 2 malam. Terus tubuh itu hari berikutnya ya, hari keduanya itu setelah vaksin, tubuh itu kayak rasanya itu kayak lemas lunglai, kayak nggak enak. Apa sih rasanya itu kayak yang orang mau meriang itu ya. Ini karena saya belum pernah ngerasain yang namanya positif COVID ya. Ini kata orang-orang yang pernah merasakan positif COVID itu rasanya kayak badan itu rasanya pegel semua, lunglai, meriang, nggak jelas gitu, rasanya pokoknya nggak enak. Nah, saya tuh merasakan hal itu selama 2 hari guys. Nah, setelah itu tetep kan ini nyerinya masya Allah sakit banget, pokoknya nggak nyenyak banget buat tidur. Dan setelah ini tuh selesai, semakin hilang ya, ada 4 hari ininya nyeri. Dia tuh pindah ke dalam ketiak, jadi ketiak saya tuh kayak agak bengkak, terus nyeri juga. Yang ini semakin membaik, ganti sini, ini juga berhari-hari. Tapi kayak meriangnya, nyeri tubuhnya yang kayak lunglai itu udah hilang karena yang tubuh ngerasa nggak enak itu ya kayak orang kena COVID itu kurang lebih saya rasakan cuma 3 hari. Cuma yang nyerinya ini dari tanggal 14 sahabat sehat baru hilang itu sampai tanggal 21. Nah, jadi ada saya ngerasain nyeri itu 7 hari atau seminggu. Cuma kalau untuk meriang-meriang lunglainya cuma saya rasakan 3 hari. Nah, selain keluhan itu nggak ada sama sekali, pusing nggak ada, mual nggak ada, muntah nggak ada, terus gangguan yang lain juga tidak ada. Jadi keluhan yang saya rasakan setelah vaksin atau KIPI itu tuh benar-benar cuma nyeri yang sini menjalur pindah ke sini, terus sama badan tuh kayak lemas, lunglai gitu ya. Nah, jadi sahabat sehat, kenapa vaksin ini tuh sangat penting buat saya pribadi? Yang pertama, agar mencegah penularan atau paparan dari virus COVID-19 ini sendiri. Yang kedua, untuk melindungi keluarga saya, melindungi anak saya yang masih kecil, melindungi diri saya sendiri. Yang kedua, sertifikatnya itu sangat saya butuhkan sekali. Karena sekarang ya di Semarang masuk mall itu ya sahabat sehat harus pakai sertifikat vaksin. Mau apa-apa sekarang itu yang ditanyakan bukan KTP. Kita mau keluar kota pun yang ditanyakan sekarang adalah sertifikat vaksin. Jadi menurut saya vaksin itu penting. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat ya. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19 agar Indonesia lebih maju lagi, bisa maju lagi, aktivitas bisa seperti semula lagi. Karena kita itu udah kangen kegiatan-kegiatan di luar ya, seperti nge-mall, jalan-jalan, terus sekolah ya. Karena anak-anak itu pasti juga butuh interaksi dengan teman-temannya. Saya juga butuh interaksi dengan teman-teman saya ya sahabat sehat. Jadi cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat.